Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Novala Tala, NIM 190 jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi resum bab 6, yang berjudul Sosialisme Marx atau Marxisme. Di antara sekian banyaknya pakar sosialis, pandangan Marx dianggap paling berpengaruh dari hasil teoritis. Banyak pakar pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ego saja, tetapi tidak juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Yang pertama adalah kesamaan Marx dalam sistem kapitalis. Yang pertama, moral. Dari segi moral, Marx dapat melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan pada mekanisme pasar ini lebih efisien. Sistem ini tetap dikecam. Hal itu terjadi karena sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Yang kedua adalah sosiologi. Marx melihat adanya sumber konflik atas kelas dalam sistem liberal. Kapasitas ada sekelompok orang, yaitu para kapitalis dan kaum buruh. Para kapitalis yang kaya raya dan kaum buruh yang Marx tidak ingin bentuk masyarakat berkelas-berkelas seperti ini. Yang ketiga adalah ekonomi. Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis menunjukkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan dalam sistem kapitalis sangat biasa terhadap pemilik modal. Yang B selanjutnya adalah teori pertentangan kelas. Dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno ada hukum bangsawan yang bebas dan banyaknya budak yang terikat. Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Bagaimana Marx menganggap bahwa kaum proletar disuap dan diperas oleh para pemilik modal. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan tersebut adalah teori nilai lebih. Yang C adalah teori surplus value dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik, yaitu Ricardo, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa buruh alami. Upah alami yang diterima oleh para buruh banyak cukup sekedar penyambung hidup secara subsisten, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Lebih jelas lagi, menurut Marx, nilai harga sesungguhnya dari suatu komoditas ditentukan oleh nilai labor yang dinilai secara langsung maupun tidak langsung dalam komoditas. Marx tidak membantah bahwa dalam jangka pendek harga-harga komoditas ditentukan oleh kekuatan pemerintah dan penawaran, sehingga harga yang terbentuk di pasar bisa berbeda dengan nilai labor yang terikat dalam komoditas yang bersangkutan. Bahkan di dalam jangka panjang, Marx juga takut bahwa harga secara sistematis menjauh dari nilai labor. Dari uraian di atas, jelas bagaimana kaum buruh pemilik modal memperoleh kekayaan dengan menindas kaum buruh, sebagaimana dan laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan sebagai investasi. Yang selanjutnya D, dialektika netralisme historis. Dari setiap argumen yang diantarkan Marx, jelas bahwa ide tentang konflik selalu ditentukan. Dari setiap konflik akan muncul perubahan. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektis. Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan karena dilakukan banyak pengisapan atau eksploitasi para kapitalis terhadap kaum buruh.
Perbedaan yang mencolok antara pemilik kapital dan kaum proletariat akan membawa ke arah revolusi sosial. Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan yang disebut sesuatu yang pasti bakal terjadi. Yang jelas jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, mereka akan melancarkan revolusi. Para pekerja akan menghancurkan pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Karena jika ini terjadi, semua pihak akan rugi, baik kaum kapitalis maupun mereka sendiri. Karena jika pabrik hancur, maka akan tergusur dari lapangan pekerjaan. Untuk menghindari tindakan yang merugikan semua pihak, disinilah pesan kaum komunis diharapkan. Teori Marx tentang kejatuhan kapitalisme untuk kemudian digantikan sosialisme atau komunisme di atas didasarkan pada dialektika materialisme sejarah. Konsep dialektika ini dipelajari Marx, filsuf Jerman George Wilhelm dan Ludwig. Selanjutnya yang E adalah perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Yang pertama produktivitas. Fase sosialisme produktivitasnya makin rendah dan kebutuhan materi terpenuhi secara cukup. Fase komunisme produktivitas sudah tinggi sehingga sama kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Pada fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Fase komunisme, dalam tahap ini kerja sudah menjadi hakikat. Semua pekerja dilakukan secara sukarela, efisien, dan tidak mengharapkan insentif upah. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Pada fase sosialisme, di sini berlaku prinsip-prinsip dari masing-masing menurut kemampuannya untuk masing-masing menurut kerjanya. Pada fase komunisme, di sini berlaku prinsip-prinsip dari masing-masing menurut kemampuannya dan kebutuhannya. Selanjutnya yang F, fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, sesama kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, komunisme primitif atau suku. Yang kedua, perbudakan. Yang ketiga, feodalisme. Yang keempat, kapitalisme. Yang kelima, sosialisme. Yang keenam, komunisme. Dalam masyarakat komunisme primitif, sosialisme dan komunisme, alat-alat berproduksi merupakan milik bersama. Namun dalam perbudakan, feodalisme dan kapitalisme, alat-alat atau modal produksi dimiliki dan dikendalikan oleh suatu kelompok, sedangkan kelompok pokok lainnya sebagai pekerja.